Sosok Peggy Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjur. Ia mengaku terseret kasus pembunuhan Vina tahun 2016 silam hingga membuat video pengakuan bersama sang ayah. Namun sosok ini berbeda dengan Peggy yang ditangkap oleh aparat Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. Dilansir dari tribunnews.com, pria bernama Peggy Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjur. Ia membuat video pengakuan soal kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Dalam video, ia mengaku disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan Vina. Namun ia menegaskan bahwa ia bukan sosok Peggy alias Peron yang membunuh dan meruda paksa Vina. Ia pun mempersilahkan siapapun yang tidak mempercayainya bisa langsung menemuinya di Cianjur. Dari video tersebut terlihat Peggy asal Cianjur mengenakan kaos dan topi berwarna hitam dengan posisi dibalik. Seperti diketahui, Polda Jawa Barat telah menangkap 1 dari 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang buron sejak 8 tahun lalu, yakni Peggy alias Peron. Penangkapan Peggy dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Namun belakangan beredar isu bahwa Peggy yang ditangkap bukan pelaku pembunuhan sebenarnya. Hal ini diketahui dari kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadog. Pengacara Hotman Paris merespons keterangan polisi yang menyebut 2 DPO pembunuhan Vina Cirebon hanya fiktif. Hotman menilai bahwa Indonesia darurat hukum. Oleh karena itu, Hotman juga meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus tersebut. Respons Hotman Paris itu diungkapkan melalui keterangan di unggahan Instagram pribadinya, tepatnya pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut, Hotman menunjukkan video saat Peggy Setiawan alias Peron, DPO yang telah ditangkap membantah membunuh Vina. Sementara dalam keterangan unggahannya, Hotman menyinggung soal hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan Hotman saat menyoroti keterangan yang menyebutkan bahwa 2 DPO kasus Vina fiksi. Oleh karena itu, Hotman meminta bantuan Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus Vina. Dilansir dari tribunjabar.id, polisi meralat informasi mengenai kasus Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam pernyataannya, polisi menyebut Peggy alias Peron sebagai tersangka terakhir dalam kasus Vina. Padahal sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih menjadi buron dari total 11 orang. Juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur, pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh peran Peggy Setiawan alias Peron alias Robi diungkapkan Polda Jabar dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Minggu 26 Mei 2024. Dilansir dari Kompas TV, Polda Jabar mengatakan bahwa Peggy sebagai otak pembunuhan dan ruda paksa Vina. Bahkan Peggy menjadi pelaku pertama yang melakukan ruda paksa terhadap Vina hingga akhirnya diikuti oleh pelaku lainnya. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka di Belang Monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur, pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh
tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Jadi demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Peron alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi berontak saat konferensi pers Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy mencoba berbicara kepada awak media dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Peggy mengaku tidak pernah membunuh. Ia juga menekankan bahwa ia difitnah. Bahkan Peggy mengungkapkan rela mati sebelum akhirnya digiring keluar lokasi konferensi pers. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi ditetapkan Polda Jabar sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, Kartini, ibu Peggy, mengaku yakin bahwa putranya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini bahkan bersumpah akan terus berjuang demi membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Dilansir dari Tribun Jabar, Polda Jabar menyebut bahwa Peggy berperan sebagai otak peristiwa yang menewaskan Vina dan kekasihnya Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Menurut polisi, Peggy merupakan tersangka terakhir dalam kasus tersebut. Meski demikian, Kartini mengaku yakin bahwa putranya tidak bersalah. Sembari menangis dengan suara penuh emosi, Kartini menyampaikan tekadnya untuk terus berjuang demi membuktikan anaknya tidak bersalah. Kartini juga menekankan bahwa dirinya harus tetap kuat dalam menghadapi cobaan tersebut. Diketahui Polda Jabar telah menggelar konferensi pers penangkapan kasus setelah menangkap Peggy. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jabar menetapkan satu orang tersangka tambahan yakni Peggy Setiawan alias Peron alias Robi. Pasalnya dalam kasus ini, Peggy menjadi tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina tahun 2016 silam. Adapun 8 tersangka lainnya telah ditangkap sejak tahun 2016 silam. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Bahasa tubuh Peggy Setiawan alias Peron ketika dihadirkan Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024 menjadi sorotan. Dilansir dari Kompas TV, Peggy beberapa kali terlihat menggelengkan kepala. Hal itu terjadi ketika Kabid Humas Polda Jabar mengumumkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan ketika konferensi pers berakhir, Peggy berusaha membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon sebelum dibawa pergi oleh petugas di sampingnya. Dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.